Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Amalia dengan NPM 2478264. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas untuk syarat UTS mata kuliah Manajemen Proyek TI dengan judul Sistem Presensi Berbasis QR Code untuk Sekolah. Proyek ini merupakan penerapan konsep manajemen proyek pada pengembangan sistem informasi, khususnya sistem presensi berbasis QR Code. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian utama, yaitu latar belakang proyek, stakeholder, tools integrasi yang digunakan, kebutuhan sistem, scope statement, work breakdown struktur atau WBS, timeline atau schedule proyek, analisis risiko dan scope change, serta kesimpulan. Tujuan dari presensi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana konsep manajemen proyek diterapkan secara langsung dalam perencanaan proyek sistem presensi QR Code untuk sekolah. Langsung ke slide selanjutnya. Di sini latar belakang permasalahan utama yang menjadi dasar proyek ini adalah proses presensi manual di sekolah yang masih kurang efisien. Pada sistem presensi manual, guru atau petugas harus mencatat kehadiran siswa satu persatu. Jadi tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama jika jumlah siswa dalam satu kelas cukup banyak. Selain itu, presensi manual juga rawan terjadi kesalahan pencatatan. Misalnya, ada nama siswa yang terlewat, tanda hadir sulit dibaca, atau terjadi kesalahan saat memindahkan data ke rekap kehadiran. Masalah berikutnya adalah rekapitulasi data kehadiran yang kurang efisien. Jika data masih dicatat secara manual, maka guru perlu menghitung ulang kehadiran siswa secara manual juga. Di proses ini memerlukan waktu tambahan dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Kemudian, data presensi juga belum tersimpan secara digital dan terstruktur. Ini menyulitkan pihak sekolah ketika ingin mencari data kehadiran siswa berdasarkan kelas, nama siswa, atau periode tertentu. Kemudian data presensi juga belum tersimpan secara digital dan struktur. Dampak dari semua permasalahan tersebut adalah monitoring kedisiplinan siswa menjadi kurang optimal. Pihak sekolah tidak dapat melihat data kehadiran secara cepat atau real time. Sebagai solusi, proyek ini mengusulkan sistem presensi berbasis QR Code untuk sekolah. Sistem ini dirancang agar proses presensi dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR siswa. Setelah QR Code dipindai, sistem akan mencatat kehadiran secara otomatis dan menyimpan data tersebut secara digital. Dengan adanya sistem ini, proses presensi diharapkan menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih terstruktur, dan lebih mudah direkap. Dari sudut pandang manajemen proyek, latar belakang ini menjadi dasar penting untuk menentukan tujuan proyek, kebutuhan sistem, ruang lingkup, serta aktivitas yang akan dikerjakan dalam proyek. Setelah mengetahui latar belakang masalah, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, yaitu stakeholder. Nah, stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat, dipengaruhi, atau memiliki kepentingan terhadap proyek. Dalam manajemen proyek, identifikasi stakeholder sangat penting, karena kebutuhan proyek biasanya berasal dari kebutuhan stakeholder. Pada proyek ini terdapat beberapa stakeholder utama. Yang pertama adalah siswa. Siswa berperan sebagai pengguna QR Code untuk melakukan presensi. Kebutuhan utama siswa adalah proses scan yang cepat dan data kehadiran yang tercatat dengan benar. Yang kedua adalah guru atau guru piket. Guru berperan dalam memantau presensi siswa. Guru membutuhkan sistem yang dapat menampilkan status kehadiran dengan jelas dan rekap presensi yang cepat. Kemudian yang ketiga, admin atau operator sekolah. Admin bertugas mengelola data siswa dan laporan presensi. Kebutuhan admin adalah sistem yang mudah digunakan, data yang mudah dikelola, serta laporan yang dapat diekspor. Kemudian yang keempat, manajemen sekolah. Manajemen sekolah membutuhkan laporan kehadiran yang akurat dan transparan untuk memantau kedisiplinan siswa.
Dan yang kelima, yang terakhir, itu tim PKM tentunya. Tim PKM berperan sebagai pengembang proyek. Kebutuhan tim PKM adalah ruang lingkup proyek yang jelas dan deliverable yang dapat diselesaikan sesuai waktu. Jadi dari tabel stakeholder ini dapat dianalisis bahwa setiap stakeholder memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan utama dari setiap pihak. Hubungannya dengan manajemen proyek adalah stakeholder menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan sistem. Setelah kebutuhan stakeholder diketahui, barulah tim dapat menentukan fitur, batasan proyek, BBS, dan jadwal pengerjaannya. Nah, setelah stakeholder diketahui, proyek membutuhkan tools untuk mendukung koordinasi dan pengembangan sistem. Nah, tools integrasi digunakan untuk membantu koordinasi dokumentasi, perancangan, pengembangan, serta pengelolaan sistem. Tools ini penting agar seluruh bagian proyek dapat berjalan lebih terarah. Tools integrasi yang pertama itu ada komunikasi tim, digunakan WhatsApp atau Google Meet. Tools ini digunakan untuk koordinasi, diskusi, dan rapat proyek. Dengan adanya tools komunikasi, anggota tim dapat saling memberi informasi terkait progres pekerjaan maupun kendala yang dihadapi. Kedua, untuk menyimpan dokumen proyek, digunakan Google Drive. Google Drive berfungsi untuk menyimpan laporan file, presentasi, dokumen scope, dan dokumen proyek lainnya agar mudah diakses oleh seluruh anggota tim. Dan yang ketiga, penyusunan jadwal proyek. Digunakan Google Sheet atau Excel. Tools ini digunakan untuk membuat timeline proyek dan memantau progres pengerjaan. Dengan jadwal yang jelas, tim dapat mengetahui kapan suatu pekerjaan harus dimulai dan diselesaikan. Dan yang keempat, perancangan tampilan sistem. Sini menggunakan Figma atau Canva. Tools ini membantu tim membuat rancangan halaman sistem seperti halaman login, dashboard, atau laporan seperti presensi sebelum sistem dikembangkan. Kelima, untuk pengembangan aplikasi web. Di sini menggunakan VS Code. Tools ini digunakan untuk menulis kode program sistem presensi. Dan yang keenam, pengolahan data sistem. Ini menggunakan MySQL. MySQL sendiri berfungsi sebagai database untuk menyimpan data siswa, data QR code, dan data kehadiran. Ketujuh, pemindaian QR code menggunakan webcam atau kamera smartphone. Alat ini digunakan untuk membaca QR code siswa saat proses presensi berlangsung. Kedelapan, pembuatan QR code menggunakan QR code library atau QR generator. Tools ini digunakan untuk menghasilkan QR code unik bagi setiap siswa. Dari analisis tools ini dapat disimpulkan bahwa tools yang digunakan tidak hanya mendukung pembuatan sistem, tetapi juga mendukung pengelolaan proyek. Artinya, sistem database dan proses presensi QR code. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Berdasarkan kebutuhan stakeholder dan dukungan tools, selanjutnya disusun kebutuhan sistem yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini itu adalah fitur utama yang harus tersedia dalam sistem. Pada proyek ini, kebutuhan fungsionalnya dimulai dari fitur login admin. Admin harus dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password agar akses ke sistem lebih terkontrol. Selanjutnya, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data siswa. Fitur ini penting karena data siswa menjadi dasar pembuatan QR code. Sistem juga harus dapat menghasilkan QR code unik untuk setiap siswa. QR code ini berfungsi sebagai identitas digital siswa dalam proses presensi. QR code yang dihasilkan dapat disimpan atau dicetak pada kartu identitas siswa. Dengan begitu, siswa dapat membawa kartu tersebut dan menggunakannya saat melakukan presensi. Kemudian, sistem harus dapat memindai QR code melalui kamera. Setelah QR code dipindai, sistem akan memverifikasi hasil scan dengan data siswa yang tersimpan dalam database.
Jika data valid, sistem akan mencatat waktu dan status kehadiran secara otomatis. Guru atau admin juga dapat melihat dashboard rekap kehadiran. Selain itu, sistem juga menghasilkan laporan presensi per siswa, per kelas, dan per periode. Sistem juga menyediakan fitur ekspor laporan agar laporan dapat dicetak atau diarsipkan. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem. Sistem harus mampu melakukan verifikasi QR Code maksimal dalam 3 detik. Hal ini penting karena proses presensi harus cepat, terutama jika digunakan oleh banyak siswa. Data presensi juga harus tersimpan otomatis agar tidak terjadi kehilangan data. Akses admin harus menggunakan autentikasi agar sistem lebih aman. Password sebaiknya disimpan secara aman atau terenkripsi. Selain itu, antarmuka sistem harus mudah digunakan oleh guru atau operator sekolah, sehingga pengguna tidak memerlukan perlatihan yang terlalu rumit. Sistem juga tersedia selama jam operasional sekolah dan memiliki backup data secara berkala. Jadi dari analisis ini, kebutuhan fungsional menjelaskan apa saja fitur yang harus dilakukan oleh sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional menjelaskan kualitas sistem yang harus dipenuhi, seperti cepat, aman, dan mudah digunakan dan dapat diandalkan. Setelah kebutuhan sistem ditentukan, tahap berikutnya adalah scope statement, atau pernyataan ruang lingkup proyek agar batasan proyek menjadi jelas. Scope statement merupakan dokumen atau pernyataan yang menjelaskan batasan proyek deliverable, bagian yang termasuk dalam proyek, serta bagian yang tidak termasuk dalam proyek. Proyek ini berfokus pada pengembangan sistem presensi siswa berbasis web dengan teknologi QR Code. Pada bagian deliverable, nih, terdapat beberapa hasil utama yang harus dihasilkan dari proyek ini. Deliverable tersebut meliputi dokumen kebutuhan sistem, daftar stakeholder, scope statement, work breakdown struktur atau WBS, rancangan basis data dan alur sistem, modul login admin, modul pengelolaan data siswa, modul generator QR Code, modul scan dan verifikasi presensi, dashboard, dan laporan presensi, serta panduan operasional. Selanjutnya, bagian in scope, yaitu pekerjaan atau fitur yang termasuk dalam proyek. In scope pada proyek ini meliputi presensi siswa pada sekolah mitra, pembuatan QR Code unik untuk setiap siswa, pengelolaan data siswa oleh admin, pencatatan waktu dan status kehadiran siswa, dashboard dan laporan presensi, serta uji coba terbatas bersama pihak sekolah. Kemudian yang terakhir terdapat bagian out of scope, yaitu pekerjaan atau fitur yang tidak termasuk dalam proyek pada fase awal. Out of scope pada proyek ini meliputi presensi guru dan pegawai, integrasi pembayaran sekolah, integrasi e-learning atau ERP, notifikasi otomatis melalui WA atau SMS, penggunaan face recognition atau biometrik, serta implementasi multi sekolah. Dari sisi manajemen proyek, scope statement sangat penting karena membantu tim menjaga batasan pekerjaan. Jika scope tidak ditentukan dengan jelas, proyek dapat mengalami scope creep, yaitu penambahan pekerjaan di luar rencana awal yang dapat menyebabkan keterlambatan, penambahan biaya, atau penurunan kualitas. Jadi, scope statement pada proyek ini berfungsi sebagai acuan agar proyek tetap fokus pada tujuan utama, yaitu sistem presensi siswa berbasis QR Code. Kemudian, selanjutnya membahas work breakdown struktur atau WBS. WBS adalah pemecah pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuan WBS adalah agar pekerjaan lebih mudah dikelola, dibagi kepada anggota tim, dijadwalkan, dan dipantau progresnya. Pada proyek sistem presensi berbasis QR Code untuk sekolah, WBS dibagi menjadi 5 kelompok pekerjaan utama. Bagian pertama adalah manajemen proyek dan scope.
Nah, pada bagian ini terdapat inisiasi proyek, perencanaan skop, dan kontrol perubahan skop. Inisiasi proyek dilakukan untuk menentukan tujuan awal proyek, perencanaan skop dilakukan untuk menentukan batasan pekerjaan, sedangkan kontrol perubahan skop dilakukan untuk mengendalikan jika ada perubahan atau tambahan kebutuhan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Bagian terdiri dari identifikasi stakeholder, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non-fungsional, dan validasi kebutuhan. Tahap ini penting karena sistem harus dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengembangan sistem presensi QR. Ini merupakan bagian utama dari proyek. Di dalamnya terdapat desain arsitektur dan basis data. Modul data siswa dan kelas, modul generator QR code, modul scan dan verifikasi presensi, serta dashboard dan laporan presensi. Yang keempat, pengujian dan implementasi. Tahap ini mencakup pengujian fungsional, user acceptance test, dan perbaikan minor dan deployment terbatas. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir atau yang kelima, dokumentasi dan serah terima. Pada bagian ini dilakukan penyusunan skop baseline, pembuatan panduan operasional, dan penyusunan laporan akhir. Dari analisis BBS ini terlihat bahwa pekerjaan proyek tidak dilakukan secara acak, tetapi dibagi menjadi struktur yang jelas. Dengan BBS ini, tim dapat mengetahui apa saja pekerjaan yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan output apa yang harus dihasilkan. BBS juga menjadi dasar dalam penyusunan timeline proyek karena jadwal proyek dibuat berdasarkan daftar pekerjaan yang sudah dipecah dalam BBS. Dari BBS ini, kemudian disusun timeline atau schedule proyek agar setiap aktivitas memiliki jadwal yang terukur. Timeline proyek ini direncanakan selama 16 minggu. Penyusunan timeline dilakukan berdasarkan WBS sehingga setiap pekerjaan memiliki waktu pengerjaan yang jelas. Pada minggu pertama, dilakukan inisiasi proyek, perencanaan skop, dan identifikasi stakeholder. Tahap ini menjadi dasar awal proyek karena tim harus memahami masalah, tujuan, dan pihak yang terlibat. Pada minggu kedua dan ketiga sampai ketiga, dilakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada tahap ini, tim menyusun fitur utama sistem dan kualitas sistem yang harus dipenuhi. Pada minggu ketiga sampai keempat, dilakukan desain arsitektur dan basis data. Tahap ini penting karena sebelum sistem dikembangkan, tim harus menentukan bagaimana alur sistem dan struktur database yang akan digunakan. Pada minggu keempat sampai kelima, dilakukan pengembangan modul autentikansi admin. Modul ini penting untuk mengatur akses masuk ke sistem agar hanya admin yang dapat mengolah data. Pada minggu kelima sampai keenam, dilakukan pengembangan modul data siswa dan kelas. Modul ini digunakan untuk memasukkan dan mengelola data siswa yang nantinya akan digunakan oleh proses presensi. Minggu ke-6 sampai ke-7 dilakukan pengembangan modul generator QR code pada tahap ini. Sistem dibuat agar dapat menghasilkan QR code unik untuk setiap siswa. Minggu ke-7 sampai ke-8 dilakukan pengembangan modul scan dan verifikasi presensi. Modul ini memungkinkan sistem memakai QR code, memverifikasi data siswa, dan mencatat kehadiran. Minggu ke-9 sampai minggu ke-10 dilakukan pengembangan dashboard pada laporan presensi. Dashboard digunakan untuk melihat rekap kehadiran, sedangkan laporan digunakan untuk kebutuhan arsip dan evaluasi. Pada minggu ke-10 dan sampai dengan minggu ke-12 dilakukan pengujian fungsional dan user acceptance test. Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan setiap fitur berjalan dengan baik, sedangkan user acceptance test dilakukan untuk memastikan sistem dapat diterima oleh pengguna. Kemudian pada minggu ke-12 sampai minggu ke-13
Dilakukan perbaikan minor dan deployment terbatas. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil pengujian. Terakhir di minggu 13 sampai minggu 16. Dilakukan dokumentasi penyusunan panduan operasional, laporan akhir, dan presensi. Dari sisi manajemen waktu proyek, timeline ini berfungsi sebagai schedule baseline, yaitu acuan untuk memantau apakah proyek berjalan sesuai jadwal atau mengalami keterlambatan. Setelah menyusun jadwal, proyek juga perlu dianalisis dari sisi risiko dan perubahan skop agar tetap terkendali. Dalam sebuah proyek, risiko dan perubahan ruang lingkup perlu dikendalikan. Jika tidak dikendalikan, risiko dan perubahan dapat menyebabkan keterlambatan jadwal, penambahan biaya, atau penurunan kualitas hasil proyek. Risiko atau perubahan pertama adalah penambahan fitur presensi guru atau pegawai. Fitur ini sebenarnya bermanfaat, tetapi jika dimasukkan ke fase awal proyek, maka akan menambah waktu, biaya, dan kompleksitas sistem. Oleh karena itu, strategi yang diambil adalah fitur ini ditolak atau ditunda ke fase berikutnya. Keputusan ini dilakukan agar proyek tetap fokus pada presensi siswa sesuai skop awal. Risiko atau perubahan kedua adalah penambahan filter laporan per kelas dan periode. Perubahan ini menambah sedikit waktu pengembangan, tetapi dapat meningkatkan manfaat laporan bagi guru dan admin, karena masih sesuai dengan deliverable laporan presensi, maka perubahan ini dapat diterima. Risiko ketiga adalah perangkat kamera sekolah kurang mendukung. Jika kamera kurang baik, proses scan QR code dapat terganggu. Strategi yang dilakukan adalah melakukan uji coba perangkat sebelum implementasi agar tim dapat mengetahui apakah perangkat sekolah sudah memadai atau belum. Dan yang keempat, data siswa belum lengkap. Jika data siswa belum lengkap, maka pembuatan QR Code akan terhambat. Strateginya adalah admin perlu menyiapkan data siswa sebelum sistem digunakan. Yang kelima, koneksi internet tidak stabil. Dampaknya dashboard dan penyimpanan data dapat terganggu. Strateginya adalah menyiapkan koneksi lokal atau backup data agar data presensi tetap aman. Analisis risiko ini menunjukkan bahwa proyek tidak hanya direncanakan dari sisi fitur, tetapi juga dikendalikan dari sisi perubahan dan kendala. Dengan adanya analisis risiko, tim dapat mengambil keputusan yang lebih realistis dan menjaga proyek tetap sesuai skop. Nah, berdasarkan seluruh pembahasan sebelumnya, proyek sistem presensi berbasis QR Code untuk sekolah dirancang untuk membantu proses pencatatan kehadiran siswa secara digital. Berdasarkan penerapan manajemen proyek, proyek ini memiliki latar belakang masalah yang jelas, yaitu proses presensi manual yang kurang efisien, rawan kesalahan pencatatan, dan sulit direkap secara cepat. Stakeholder proyek juga telah diidentifikasi, yaitu siswa, guru dan guru piket, admin sekolah, manajemen sekolah, dan tim PKM. Identifikasi stakeholder ini penting karena kebutuhan sistem disusun berdasarkan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Tools integrasi digunakan untuk mendukung koordinasi tim, penyimpanan dokumen, penyusunan jadwal, perancangan UI, pengembangan sistem, pengelolaan database, pembuatan QR Code, dan pemindaian QR Code. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional telah disusun agar sistem memiliki fitur yang sesuai kebutuhan serta kualitas yang baik. Scope statement digunakan sebagai batasan proyek agar pekerjaan tidak melebar. WBS digunakan untuk membagi pekerjaan menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan timeline digunakan untuk mengatur jadwal pekerjaan selama 16 minggu. Selain itu, analisis risiko dan scope change digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan dan kendala selama proyek berjalan. Jadi dengan adanya sistem ini, proses presensi diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, terstruktur, dan dapat mendukung monitoring kedisiplinan siswa. Pada proyek ini adapun referensinya, pada pembuatan PPT ini ada referensinya, yaitu dari laporan PKM, sistem presensi berbasis QR Code untuk sekolah, dan materi pembelajaran pada minggu sebelumnya.
Demikian presensi dari saya mengenai proyek sistem presensi berbasis QR Code untuk sekolah pada mata kuliah manajemen proyek TI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.